Halo, Sam. 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 Salam, Samuel. Salam Bu Astrid. Salam, Elizabeth. Apa kabar? Puji Tuhan baik, Bu Semangat. Astrid. Kita masuk setengah 8 ya. Soalnya tadi pelajaran Iya Bu. misi Samuel, Sam. Sam. Nanti kalau udah lewat 2 menit mulai aja ya. Sam. Iya, Bu. Ntar kalau udah lewat 2 menit mulai aja ya. Oh, iya, iya. Siap, Bu. Nanti itu pas setengah 8 kan kita masuk, Sam. Iya, harusnya sih setengah 8. Ya udah itu 1 menit lagi ya. Mulai aja. Ntar Pak Hikman tinggal ngajar gitu. Iya, Bu. Oke, Bu. Siap. Oke, siap. Shalom teman-teman semuanya. Kita mulai perkuliahan kita ya, mulai PPW ya. Halo Bu Astrid, teman-teman. Ya, Budi, kita mulai aja. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tatalah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup kita semua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
kasih dari kata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup kita semua. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Kau yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Tommy, doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sebentar Tuhan kami akan ikuti perkuliahan di mata pelajaran teologi perjanjian lama Tuhan bersama dosen kami Pak Hikman. Urapi Pak Hikman Tuhan, biarlah hikmat daripada Engkau turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan untuk mengajar setiap kami. Biarlah juga pengertian daripada-Mu turun atas setiap kami sehingga materi yang disampaikan kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, biar setiap kami boleh menangkap setiap pembelajaran malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam Pak Hikman. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu. Baik, malam hari ini kita bicara tentang teologi lama dengan topik laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita pelajari. Sorry, sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam pelajaran teologi perjanjian lama ini, saya mengambil pembahasan secara topikal, artinya saya mengambil per tema. Ya, jadi nanti jadi tidak per kitab. Karena kalau per kitab itu terlalu banyak unsur yang harus dibahas. Ya, dan setiap kitab itu bisa memiliki kesamaan-kesamaan teologi walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan itu minor, sementara kesamaan itu menjadi mayor. Pada akhirnya Bapak Ibu akan mengalami atau mendapatkan ilmu yang berulang-berulang gitu ya. Tidak utuh. Makanya saya mau mencoba mengambil tematik supaya Bapak Ibu mendapat pembahasan secara holistik dan komprehensif sehingga pemahaman Bapak Ibu tentang suatu topik itu lebih utuh. Nah, yang kedua, sebetulnya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan gambaran yang lebih banyak lagi ya tentang tema-temanya itu bisa saja ya, tapi rasa-rasanya nanti Bapak Ibu jadi tidak punya waktu untuk presentasi dan mengerjakan tugas. Jadi kelas kita ini hanya one man show, hanya dosen saja yang tampil sementara yang lain tidak. Oleh karena itu saya memutuskan untuk di paruh semester pertama ini, di semester 2 ini saya yang memberikan kontribusi, nanti di
paruh kedua semester genap ini Bapak Ibu yang memberikan kontribusi melalui eh, pemaparan-pemaparan materi, ya. Baik, kali ini saya membahas tentang laki-laki dan perempuan. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena jangankan di luaran sana, ya, di agama-agama lain, di gereja saja itu masih ada dikotomi, masih ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, ya. Nah, contoh sederhana, tanpa Bapak Ibu sadari, gereja Bapak Ibu saja sudah mengarahkan kalau laki-laki duduknya di mana, kalau perempuan duduknya di mana, gitu ya. Nah, ada kursi kosong. Kebetulan salah satunya yang di dekat situ ada perempuan, sementara yang tamu yang baru datang atau jemaat yang baru datang itu jemaat laki-laki. Itu pasti tidak akan diarahkan ke kursi kosong yang dekat perempuan itu, pasti diarahkannya ke yang lain. Nah, secara sadar tidak sadar kita sudah melakukan melakukan dikotomi ya atau pemisahan-pemisahan terhadap hal-hal seperti itu. Nah, bisa saja sadar nggak sadar kita menjadi orang yang suka membeda-bedakan, ya. Kalau dalam bahasa ininya, apa, kita memisahkan gender, ya, walaupun mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, oleh karena selanjutnya ada juga gereja yang belum mau, ya, at least di GBI sendiri itu belum banyak perempuan diberi peran untuk tampil di eee, tempat-tempat yang strategis gitu ya. Nah, secara positif saya berpikir mungkin perempuannya, eee, masih ingin berdiam diri atau di ruang doa saja ya, tetapi saya pikir dengan kemampuan perempuan yang luar biasa saat ini ya, dan memainkan peran yang cukup besar di tengah kehidupan sosial masyarakat, jadi saya pikir sudah seharusnya kita, tidak lagi seperti itu ya. Nah, jadi kemudian belum juga di pemerintahan. Undang-undang sendiri mensyaratkan partai itu minimal mencalonkan harus ada 20% calon, legislatif dari partai politik ya, mencapai minimal 20% apa 30% saya lupa ya. Nah, tapi itu pun seringkali kuotanya tidak terpenuhi ya. Jadi saya menganggap masih banyak hal-hal lainnya yang memang terlihat Bapak Ibu ke permukaan. Belum lagi nanti persoalan, jarang sekali gereja mengizinkan, eee, perempuan-perempuan itu ada di posisi tertinggi, misalnya ada sih satu 2 memang, ya termasuk di bawah sinode GBI sendiri itu, masih sangat terbatas. Di sinode lain pun itu ada, tapi seringkali itu karena suaminya sudah meninggal. Ya. Nah, baru dia bisa memegang posisi sebagai gembala ya. Jadi, sadar nggak sadar memang ini perlu kita pelajari karena ada juga pemikiran bahwa perempuan itu makhluk lemah ya, makhluk lemah. Mohon maaf, yang dulu bahasanya adalah, eee, di di dapur dan di kasur gitu ya kan, ya. Itu. Jadi itu ada idiom-idiom atau ada paradigma-paradigma yang, perlu kita luruskan. Nah, terus ada nanti kemungkinan pernyataan bahwa, dari pernyataan Paulus, Saudara, Paulus tidak mengizinkan perempuan memimpin di depan. Nah, apakah benar seperti itu atau bagaimana ya? Makanya kita perlu belajar. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya pikir itu pembukaannya dan saya harus mulai mulai karena kita keterbatasan waktu ya, kurang lebih 1 jam lagi. Baik, ini Bapak Ibu kira-kira seperti ini tentang penciptaan dan saya sudah sampaikan soal penciptaan di minggu yang lalu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang khusus.
penciptaan hari ke-6. Karena kita bicara laki-laki dan perempuan, itu tentu saja kita bicara tentang manusia. Manusia itu di ayat ke-27 Allah menciptakan manusia, ayat 26 menurut gambar dan rupanya, lalu Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, ini ada pemahaman yang tidak utuh juga di kalangan Kristen, seakan-akan eh, laki-laki itu berbeda dan perempuan secara penciptaan. Ini laki-laki ya. Bapak Ibu ini dari debu tanah ya kan? Dari debu tanah Allah bentuk. Nah, kemudian Bapak Ibu perempuan sorry. Nah, kemudian perempuannya seperti apa? Ya, perempuannya kan Bapak Ibu dikatakan semini dari tulang laki-laki, tulang rusuk laki-laki. Ya. Nah, di dalam kekristenan seringkali orang menyangka ini adalah dua yang berbeda Bapak Ibu. Padahal di dalam teologi kekristenan kita, laki-laki dan perempuan itu diciptakan ya dari secara substansi, sekali lagi secara substansi itu diciptakan dari benda yang sama, ya dari bahan yang sama. Laki-laki dari debu tanah, ya, debu tanah, debu tanah, perempuan itu tulang. Oke, yuk kita lihat di mana secara substansi sama. Ini laki-laki. Nah, tulang ini Bapak Ibu, walaupun dia keras, ya walaupun ini bukan debu tanah, tapi laki-laki itu sendiri di mana di dalamnya ada tulang belulang, itu diciptakan dari debu tanah. Makanya secara teologi, perempuan itu secara substansi diciptakan dari bahan yang sama dengan laki-laki. Kenapa? Tulang rusuk itu diambil dari laki-laki, di mana laki-laki itu diciptakan dari debu tanah, ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami, jangan lagi nanti di luar ngomongnya berbeda, ya. Secara substansi itu adalah bahan yang sama, ya. Nah, Bapak Ibu ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, maka secara oke kita belum ke sana dulu, kita lanjutkan ini ya. Nah, manusia atau Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu di Kejadian 6. Nah, ini ada perhatian kata Selem dan Demut, Bapak Ibu. Yuk kita lihat, kata Selem itu memang gambar, Bapak Ibu, ya. Eh, Demut itu likeness, serupa, seperti. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, Selem Bapak Ibu, ya, menurut eh, Bapak Agustinus dari Hippo, ya, Selem itu mencakup dua hal, ya. Nah, Selem itu mencakup dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah intelektual, sorry. Yang pertama itu tentu saja intelektualitasnya, Bapak Ibu, ya. Nah, itu Selem, ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, yang kedua itu juga bicara tentang pikiran manusia. Jadi, Selem menurut Bapak Agustinus itu mencakup dua hal. Intelektualitas itu cara berpikir, kemampuan berpikir, ya, kemampuan merespon dan segala macamnya. Sementara Bapak Ibu, yang satu lagi pikiran manusia, ya, pikiran manusia itu termasuk mempertimbangkan sesuatu, hikmat, ya, menganalisa dan seterusnya. Demikian dengan Calvin. Calvin juga membagi menjadi dua, Bapak Ibu. Tapi apa yang dibagikan oleh Calvin itu, Bapak Ibu, itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agustinus dari Hippo, ya. Nah, kalau Calvin mengatakan Bapak Ibu bahwa yang paling utama dari Selem itu adalah Bapak Ibu pikiran dan hati, ya. Pikiran itu sudah mencakup intelektual, menganalisa dan segala macamnya, ya. Sementara hati menimbang rasa, ya. Hati itu menimbang rasa sesuatu yang
tidak dimiliki oleh pikiran, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya manusia bisa saja merasa berdosa, merasa menyesal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kalau kita mau melihat kepada pernyataan bapak-bapak gereja dan bapak reformasi, ya. Nah, yuk kita lihat di dalam tradisi Perjanjian Lama tentang gambar. Nah, Bapak Ibu, ya, Allah menciptakan Allah menurunkan firman-Nya itu dengan menggunakan tradisi-tradisi manusia. Ya, ada tradisi yang tidak baik digunakan Allah bukan untuk diikuti tapi untuk jadi satu pelajaran, ya, di mana manusia harus belajar. Ada juga Allah menggunakan tradisi manusia yang baik untuk diikuti. Ada juga tradisi baru yang tentu saja baik untuk dilakukan. Yuk kita lihat tradisi. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia kuno, ketika seorang raja, ini Bapak Ibu ya, ketika seorang raja, ya, ketika seorang raja menguasai suatu wilayah, ya, anggaplah ini suatu wilayah, dia mengalahkan wilayah tersebut, maka untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan bahwa raja itu hadir di situ, sebagai representasinya, untuk menunjukkan bahwa dia berdaulat di wilayah itu, maka raja tersebut mendirikan patung atau gambar di wilayah tersebut. Patung dirinya, ya, atau gambar dirinya. Nah, itu. Ya, jadi Salem itu bukan saja bicara tentang intelektualitas dan pikiran, bukan saja bicara tentang pikiran dan hati ya menurut Calvin, tapi juga ini bicara manusia secara fisik ya, bahwa manusia itu juga memiliki tubuh itu. Manusia memiliki apa yang disebut jasmani, manusia juga memiliki apa yang disebut dengan roh, dan nanti ada juga itu dikotomi, nanti juga ada yang disebut dengan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nah itu. Jadi di dalam satu tubuh itu ada 2 atau 3 tergantung Bapak Ibu menggunakan terminologi yang mana ya, sebetulnya sami mawon sih. Nah itu. Nah kemudian Bapak Ibu ya, ketika manusia diciptakan itu ya, ini anggap ini Allah ya, ini manusia, maka dari kronologis atau tradisi dunia kuno ini ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas bumi, dan representatif dari kehadiran Allah itu adalah hadirnya manusia di tempat yang dikuasai oleh Allah. Dan nanti Bapak Ibu lihat Kejadian 2 ayat 15 jelas dikatakan bahwa manusia diperintahkan Allah untuk mengolah. Lalu Kejadian 1 ayat 28 manusia diberi hak untuk menguasai bumi Bapak Ibu ya. Untuk menguasai untuk berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi. Kan ini menunjukkan bahwa manusia itu bukan saja diciptakan, ya seperti di dunia kuno kemarin tentang penciptaan, bahwa manusia itu hanya menjadi alat dari para dewa-dewa, ya untuk menyenangkan hati dewa-dewa. Kalau dewanya murka nanti manusia dijadikan mainan bagi para dewanya. Tidak. Di dalam kekristenan manusia itu menjadi ini yang disebut dengan partner, ya partner atau yang disebut dengan rekan sekerja. Jadi kita itu di bumi adalah rekan sekerja Allah. Yang kedua, manusia baik laki-laki dan perempuan itu adalah representatif dari kehadiran Allah. Tiga, manusia di bumi itu adalah representatif dari kekuasaan Allah. Manusia juga diberi kuasa oleh karena itu, kuasa yang diberikan Allah kepada manusia harus dijalankan sebaik-baiknya, tidak boleh disalahgunakan. Ya, kelolalah segala sumber daya yang Anda percayakan itu dengan baik. Nah, di dalam konteks bergereja, Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan, baik itu hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ya atau para pengerja, ya harus mengelola gereja itu dengan baik karena itu adalah milik Tuhan. Ya, kita hanya perwakilan yang merepresentatifkan kehadiran Allah dan kehadiran penguasa. Jadi kita bukan penguasa, penguasa sesungguhnya adalah Allah. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Lalu eh, apa apalagi Bapak Ibu yang bisa kita lihat dari persoalan Selem ini Bapak Ibu ya. Nah, ada Selem dan ada Demut tadi ya.
Yuk kita lihat living, ya, living being kalau di dalam pernyataannya Bruce Keyword itu dikatakan manusia itu makhluk hidup. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar manusia itu makhluk hidup. Artinya dia makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Makhluk sosial itu bergantung satu dengan yang lainnya, bergantung juga kepada Allah. Oh, Pak, dari mana ciri-ciri bahwa Allah makhluk sosial? Allah bukan makhluk sosial, tapi di dalam kerajaan surga juga ada masyarakatnya, namanya juga warga kerajaan surga. Ada para malaikat, ada trinitas. Jadi artinya apa? Disitulah ada kehidupan. Nah, jadi kalau manusia memiliki kehidupan, maka dia harus bersosialisasi. Kalau saudara nggak suka bersosialisasi, itu artinya saudara nggak hidup. Saudara ada di dunia saudara sendiri, nggak punya teman, siapapun nggak kenal, saudara nggak, ya pokoknya saudara ada tapi seperti tidak ada, kan begitu. Makanya sebagai makhluk hidup kita juga merepresentatifkan kehadiran Allah dan kita harus memperkenalkan kehadiran Allah. Itu adalah tugas laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai makhluk sosial ya kita harus menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Allah. Seperti itu, ya. Nah, yuk sekarang kita masuk kepada persoalan demot. Kira-kira seperti ini. Demot, demot itu gambar, Bapak. Sorry, demot itu rupa. Ya kalau Walter Brueggemann dan Bruce Keyword tuh jelas mengatakan ini rupa itu bukan bicara wajah, Bapak Ibu, karena tadi bicara fisik itu udah bicara gambar atau yang disebut dengan selem. Jadi rupa di sini itu lebih kepada dalam bahasa Inggrisnya adalah likeness. Seperti, ya, kita diciptakan dengan segala banyak keunggulan, ada hal-hal yang secara moral di Allah diturunkan kepada manusia baik laki-laki dan perempuan, tetapi kita hanya seperti, bukan Allah. Makanya ada teori-teori, ya, bidat-bidat yang mengatakan bahwa kita ini seperti Allah-Allah kecil. Tidak, kita bukan Allah-Allah kecil. Kita adalah rekan sekerja Allah, maka dari sisi penciptaan jelas kita itu berada di hierarki yang bawah, ya. Ciptaan harus tunduk kepada pencipta, ya. Nah, ciptaan itu tidak setara dengan pencipta. Nah, kalau di dalam istilah Tuhan dan hamba, maka pencipta itu adalah Tuhan, maka kita ciptaan itu adalah hamba. Maka kita tahu garis hierarkinya. Hierarkinya bahwa hamba kalau dalam bahasanya Yesus nanti dikatakan, kalau tuannya belum suruh makan ya hamba nggak boleh makan. Ya, artinya apa? Artinya seorang hamba harus tunduk sepenuh kepada tuannya. Nah, walaupun kita diberi mandat untuk mengelola segala sesuatu atau sumber daya yang ada, baik itu laki-laki dan perempuan, tapi itu hanya mandat, bukan berarti kita sama seperti Allah. Kekuasaan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, dan segala sesuatu yang ada pada diri manusia baik. Baik, mental. Bro Yuda kenapa ya off cam ya? Bro Yuda, Mohon maaf Bapak Ibu, ya, saya keluar dari Zoom tadi. Baik. Jadi kita terbatas, sementara yang Maha Kuasa itu tidak terbatas. Yuk selanjutnya. Manusia ciptaan yang unik karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ya. Tetapi kenapa kita dikatakan unik? Karena memang kita berbeda dari ciptaan yang lain, ya.
Yang lain ada jenis kelamin, walaupun dibilangnya bukan jenis kelamin, Bapak Ibu, ayah anggap inilah. Tetapi apa hal yang membedakan kita? Kita punya akal budi, Bapak Ibu, binatang tidak bisa. Ya, walaupun binatang bisa menganalisa, misalnya nih, oh ini jaraknya sekian, saya mau terekam dia dan segala itu bisa. Tapi binatang tidak punya moral, ya tidak punya akal budi, dan dia tidak bisa mempertimbangkan baik dan buruk. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi eh, itulah keunikan manusia sehingga manusia ya berbeda dari ciptaan-ciptaan lainnya. Oke. Ya, kita diberi supremasi atas kosmos Bapak Ibu ya, tadi udah dijelaskan. Manusia kesatuan yang unik. Yuk, mari kita lihat Bapak Ibu. Ada tubuh, tadi yang saya bilang jiwa, ya, hati. Jadi tubuh, jiwa, dan roh sebetulnya ya. Ini ada bahasa hati 853 kali di dalam Alkitab. Jiwa itu atau nefes 754 kali. Sementara tubuh basar itu 270 kali. Ya, ini penting untuk kita ketahui supaya kita paham bahwa trikotomi ini juga seringkali dibahas, tapi ada juga membahas tubuh dan jiwa gitu ya, tubuh dan roh. Nah, yuk kita bahas tubuh tentu saja ini bicara penampilan fisik yang Bapak Ibu lihat daging, mata dan segala macamnya ya. Jiwa itu menunjukkan satu gairah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam teks-teks Perjanjian Lama, seringkali jiwa itu menunjukkan adanya suatu gairah, satu antusiasme Bapak Ibu ya. Nah, sesuatu yang bersifat vitalis atau ya sesuatu dorongan atau semangat Bapak Ibu, keinginan, kerinduan ya. Itu gaya, itu jiwa. Jadi misalnya Bapak Ibu merindukan pasangan Bapak Ibu suatu saat nanti ada yang pergi dinas atau apa. Nah, itu berhubungan dengan jiwa. Kalau hati beda lagi Bapak Ibu. Ya, kalau hati seringkali di Alkitab itu merujuk kepada eh, hati secara fisik ya, organ tubuh ya. Nah, tetapi juga ada yang dikatakan bahwa hati itu bicara tentang kondisi spiritual ya. Namun tetap saja Bapak Ibu, penjelasan saya ini harus memperhatikan konteks ya dan teks. Nah, tidak boleh disamakan. Lalu nanti manusia ada juga roh, disebutkan roh. Jadi tadi jiwa ya, eh, tubuh, hati, lalu ada lagi nanti penyebutan roh, tubuh, jiwa dan roh ya, sebanyak 378 kali. Nah, roh ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca buku, saya lupa ya namanya, tapi marganya Siahan, judul bukunya Ruah, ya Ruah, terbitan BPK Gunung Mulia, ya itu buku yang bagus sekali Ruah, nanti Bapak Ibu bisa baca. Hmm, Nah, itu penjelasannya panjang sekali Bapak Ibu. Jadi Ruah itu pertama bisa saja bicara sebagai nafas, ya, tapi Ruah juga bicara sebagai angin. Nah, Ruah itu juga bicara sebagai roh Allah. Jadi ada tiga, ya. Napas itu menunjukkan ruah napas yang diberikan kepada manusia itu adalah napas kehidupan. Tapi manusia dipenuhi roh, ruah, ya roh Allah itu nanti bicara satu kekuatan yang mampu memberdayakan manusia itu sendiri, ya. Nah, nah ini tadi Bapak Ibu saya lewatkan saja karena sudah ya. Oke. Lalu dari teks-teks tersebut jelas sekali laki-laki dan perempuan itu memiliki relasi dengan Allah, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa baca saja. Oke. Ini tadi juga ada saya jelaskan. Ya, status laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, di dalam penciptaan laki-laki dan perempuan itu sederajat ya. Makanya yang perempuan jangan
mau kalau dibilang perempuan makhluk lemah, mohon maaf, perempuan adanya di dapur dan di kasur, ya itu kan menghina sekali sebetulnya ya. Nah, bukti, yuk ini bukti firman Tuhan, laki-laki dan perempuan itu sederajat satu. Ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan kedua-duanya menurut gambar dan rupa Allah. Ya, nggak ada tuh laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sementara perempuan diciptakan menurut keong, kan nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, jadi laki-laki itu diciptakan segambar dengan Allah, laki-laki dan perempuan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, secara substansi laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari bahan yang sama. Jadi dalam hal ini Allah itu sangat adil, ditunjukkan keadilan bahwa kita itu sederajat karena kita diciptakan dari bahan yang sama, ya secara substansi. Yang ketiga, Allah memberkati laki-laki dan perempuan bersamaan, ya, diberi mandat untuk beranak cucu, kedua-duanya diberkati, kedua-duanya diberi mandat untuk mengelola bumi, ya, untuk berkuasa. Selanjutnya Allah memberikan mandat yang sama, gitu ya. Oke, Allah memberikan keduanya larangan yang sama, ya. Larangan yang sama apa? Untuk tidak memakan buah itu. Konsekuensi yang ditanggung juga sama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dihukum juga kedua-duanya. Tidak ada Hawa yang dihukum laki-lakinya enggak, Adam yang dihukum perempuannya enggak. Kedua-duanya juga mendapatkan sanksi yang sama. Kedua-duanya juga diselamatkan oleh Allah. Kedua-duanya juga diusir ya. Kedua-duanya juga dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas ya. Jadi di sini selanjutnya ini juga yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kedua-duanya diciptakan dalam keadaan telanjang. Nah, nggak ada tuh perempuannya dikasih pakaian, laki-lakinya enggak atau sebaliknya enggak. Ya ini kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa Allah memperlakukan keduanya sederajat. Allah menciptakan keduanya sama pentingnya, ya. Allah mengenakan pakaian yang sama kepada keduanya ketika jatuh dalam dosa, ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Allah menghargai manusia dan memberikan manusia itu tanggung jawab yang sama besarnya, ya, berdasarkan fungsinya masing-masing, ya. Fungsinya masing-masing itulah yang harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan di dalam hal ini. Misalnya, tapi kan yuk coba di dalam olahraga Bapak Ibu. Sprinter ada laki-laki dan perempuan. Angkat berat ada laki-laki dan perempuan, ya. Apalagi yang mau dibedakan? Tapi paling yang membedakan adalah ketika ia masuk di dalam rumah tangga, ya. Di dalam rumah tangga Allah beri kekhususan. Dalam hal ini laki-laki yang menjadi pemimpin, perempuan yang dipimpin, ya. Nah, dalam hal ini walaupun perempuan itu presiden misalnya, dia harus tunduk kepada suaminya di dalam rumah tangganya karena memang itulah yang ditetapkan oleh Allah karena laki-laki lebih dahulu ada dibandingkan perempuan, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ya nanti Bapak Ibu baca, Allah memberikan nilai yang sama kepada manusia walaupun manusia itu tidak menghargai. Nanti Bapak Ibu baca Kejadian 9, ya. Ketika ada satu orang membunuh satu orang, maka jiwa manusia itu akan dituntut atas orang tersebut. Itu menunjukkan bahwa manusia itu berharga di pemandangan mata Allah, ya. Hmm, gender, ya. Hmm. Oke, sekarang kita bicara gender. Gender dalam hal ini adalah tentu saja jenis kelamin, Bapak Ibu ya. Manusia atau Adam, bahasa ininya adalah Adam. Ya Bapak Ibu, manusia itu bahasa Ibraninya itu Adam. Adam ini sekaligus menjadi generic name bagi laki-laki. Tapi ini generic name Bapak Ibu, nama laki-laki itu. Nanti eh, Adam ini diciptakan dari debu tanah yang disebut dengan Adamah, ya. Adam
adamah tuh. Jadi saling berkaitan ini Pak. Di dalam hermeneutik ini adalah permainan kata-kata ya, Bapak Ibu. Ya, secara gender manusia itu adalah makhluk seksual Bapak Ibu ya. Tadi dia makhluk sosial tapi secara gender dia adalah makhluk seksual. Artinya apa? Memiliki jenis kelamin ya. Itu pertama, jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua adalah memiliki anatomi tubuh yang berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda Bapak Ibu ya. Nah, jadi mau dibandingkan kayak apapun eh, berbeda ya. Cuma kalau memang mohon maaf, yang bencong-bencong tuh hebat juga ya, laki-laki bisa kelihatan seperti perempuan Bapak Ibu ya. Nah, kita yang laki-laki aja bisa salah ini kan. Tuh. Ya tahu-tahu ada yang nyuitin, dia balik nyuitin juga, tahu-tahu laki-laki ya. Nah, itu. Kita kan di Bogor banyak itu ya, di depan katedral itu kan banyak sekali itu. Dulu saya kuliah di situ Bapak Ibu, jadi tahu. Kok Pak Hikman tahu ya, tahu lah Bapak Ibu. Sampai sepanjang depan PMI itu ya. Aduh, dulu saya pikir perempuan cantik-cantik kok di sini tahu-tahu noh, saya lewat mereka berantem Bapak Ibu. Wuh, gitu. Saya kaget, ih laki-laki ya. Wah, sejak saat itu saya kalau pulang dari rumah om saya di Bekasi, mau ke kampus, ke kontrakan di Bogor, Bapak Ibu, dekat kampus, saya nggak mau tengah malam. Ya, serem saya bilang ya. Nah, itu, oke. Ya. Tapi jujur Bapak Ibu saya sudah lihat ya. Jadi selama saya kuliah di sana, wah saya lihat. Apalagi di depan PMI Bapak Ibu teman saya tabrakan, ditabrak mobil, kami jagain ganti-gantian, bosen jagain. Kami keluar, ya Tuhan Yesus, ya. Yang cewek aja kalah, ya. Hmm. Hmm. Pak, gimana dengan ibu-ibu dan cewek-cewek di kelas kita? Saya mau bilang jujur aja kalah, ya. Itu hebat abis tuh dandannya. Tuh, ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah, gender ini Bapak Ibu bukan hanya bicara soal jenis kelamin, ya, tapi juga bicara anatomi tubuh. Nah, dari anatomi tubuh itu jelas, itu dilihat dari fungsinya. Makanya Tuhan menciptakan laki-laki dan mereka diberi karunia untuk menikah, Bapak Ibu, karena memang anatomi tubuhnya berbeda, ya, berbeda. Laki-laki tidak memiliki rahim, perempuan memiliki rahim, ya. Laki-laki itu, mohon maaf, itu sperma, perempuan sel telur. Sehingga ketika bergabung keduanya, muncullah calon manusia baru yang ada di dalam rahim. Nah, makanya ketika ada dua pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tentu saja itu udah menyalahi kodrat yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena secara logis laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan tentu saja mereka tidak bisa memiliki keturunan. Yang kedua, secara seksual pun tentu saja itu melanggar hukum-hukum, ya. Karena secara seksual Bapak Ibu hanya laki-laki yang cocok dengan organ tubuh perempuan, ya. Pak kok mengarah ke sini ya? Karena memang harus ini yang kita bahas Bapak Ibu biar Bapak Ibu paham, ya. Nah, jadi karena memang Tuhan ciptakan seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini zaman sekarang laki-laki dengan laki boleh, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya jelas Alkitab tuh menentang. Nah menentang apa? Jelas orang-orang yang sejenis itu menentang Allah. Kenapa? Karena hanya laki-laki dan perempuan yang bisa melanjutkan generasi. Loh, laki-laki dan perempuan bersatu aja belum tentu ada keturunannya. Apalagi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nggak bisa. Nah, ketika mereka melakukan itu, tentu saja secara langsung tidak langsung, mereka berusaha memberontak terhadap hukum Allah. Apa hukum Allah atau apa mandat yang Allah berikan? Yaitu untuk beranak cucu. Kan begitu. Bagaimana mungkin
pisang sama pisang bisa beranak cucu? Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Pak, sekarang bisa aja Pak, wong eh, apa semangka aja berdaun sirih Pak. Ya itu kan Bapak Ibu keles ya. Nah, sekarang bisa Pak yang laki-laki sama laki-laki aja punya anak. Ya juga Bapak Ibu, saya nonton film itu ya. Mereka punya anak bukan karena melahirkan Bapak Ibu, tapi mereka di Amerika itu udah diizinkan mengadopsi anak. Waduh, saya kaget juga ya. Wah, udah parah sejauh ini ternyata hukum dunia itu ya. Nah, makanya apalagi sejak dipimpin Obama Bapak Ibu, wah itu kalangan sejenis itu eh, pokoknya di bawah Demokrat itu kalangan sejenis itu merajalela. Nah, ketika Republik menguasai Amerika, mati kutu semua yang sejenis itu Bapak Ibu, karena Republik itu kan konservatif ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Eh, Donald Trump biar ngaco kayak gitu Bapak Ibu, itu konservatif Bapak Ibu ya. Benci banget dia sama sejenis itu Bapak Ibu. Donald Trump yang konservatif. Bisa-bisanya tuh orang konservatif ya. Nah, saya baru tahu juga Bapak Ibu. Ya, oke, yuk kita lanjut Bapak Ibu. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Nah, zakar laki-laki itu Bapak Ibu penggunaannya di itu nanti adalah secara seksual disebut zakar, ya. Yang nanti ini berlanjut Bapak Ibu menjadi panggilan dari eh, alat reproduksi laki-laki, ya. Nah, itu zakar Bapak Ibu. Nah, kalau perempuan itu negebah, ya negebah. Oke, implikasi dari gender, ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, ya. Nah, jadi kalau ada manusia ya laki-laki yang menjadi perempuan atau perempuan yang menjadi laki-laki itu tentu saja di luar kodratnya. Berarti dapat dikatakan bahwa mereka bukan ciptaan Allah. Ya, Pak kan mereka iya, tapi maksudnya mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya. Nah, laki-laki itu Bapak Ibu hidup berdampingan dengan perempuan, ya. Nah, nanti dalam arti kata bisa bersosialisasi, tapi juga bisa di dalam rumah tangga. Makanya kalau ada laki-laki berantem melulu sama istrinya, nah itu aneh, ya. Nah, jujur aja namanya hidup berdampingan kok betah berantem, ya. Tuh, itu kan ini ya. Tunggu Bapak Ibu ya. Sini, sini, sini. Ya, oke. Itu Opung, Opung Helman. Ya, ya sambil saya ini Bapak Ibu, istri saya lagi buatin susunya, jadi ya. Aduh, lucu Pak. Oke. Ganteng kali rupanya, Pak. Hah? Ganteng kali rupanya si Ucok. Oh ya Pak, Cewek ini, Bapak Ibu. cewek ya? Oke, cewek. Ya, iya. Oh, si Butet rupanya. Ini Waduh. Elizabeth pernah saya mintain tolong untuk merawat Bapak Ibu ya. Nah, 6 bulan lah ya. Nah, iya, iya, ya. Baik, baik kita lanjut. Nah, jadi laki-laki dan perempuan hidup berdampingan, makanya Bapak Ibu sekarang muncul berkembang Bapak Ibu ajaran-ajaran yang disebut feminisme ya. Nah, feminim sebetulnya berangkat dari kata feminim, tapi nanti muncul teologi-teologi feminisme gitu. Nah, apa yang dimaksud teologi itu adalah teologi-teologi yang melihat ya teks-teks Alkitab dari sisi feminimnya perempuan, Bapak Ibu, feminimnya. Allah dilihat dari sisi keperempuanan, feminim. Nanti hal-hal apapun yang dinyatakan oleh Allah dilihat dari perspektif kaum feminim ya. Nah, jadi sekarang makin ke sini makin aneh Bapak Ibu ya. Ada sekelompok lah ini bukan berarti mereka
sejenis Bapak Ibu tidak, tapi ada kelompok-kelompok tertentu di mana misalnya kelompok-kelompok perempuan yang tidak suka dengan laki-laki, tapi mereka juga tidak menikah sejenis Bapak Ibu tidak, tapi mereka anti terhadap laki-laki. Atau kalaupun mereka berpasangan Bapak Ibu lalu menikah, nah seringkali mereka mengendalikan pihak laki-lakinya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada ajaran-ajaran yang seperti itu yang masuk ke gereja-gereja memang dari luar, tapi di Indonesia pun sempat beredar ajaran-ajaran yang seperti itu Bapak Ibu ya. Ada satu pendeta yang sangat kuat feminismenya, mungkin saya nggak usah sebut nama, nanti Bapak Ibu cari tahu saja ya. Nah itu ada. Ternyata usut ternyata dia punya persoalan dulu dengan laki-laki Bapak Ibu ya, punya akar kepahitan dengan laki-laki ya, mungkin udah mau ke pelaminan diputus kali ya, jadi nggak jadi nikah, mungkin bisa saja ya. Oke, yuk kita lihat kesetaraan. Baik, kesetaraan. Ini pandangan-pandangan yang salah ya di dalam masyarakat maupun di dalam kekristenan. Nah, Bapak Ibu, pandangan yang salah ini Bapak Ibu, ada yang mengatakan perempuan itu adalah subordinasi dari laki-laki. Ya, kenapa? Karena bisa melihat bagaimana Hawa memanggil Abraham itu Tuhan, ya, Tuanku. Nanti di mana perempuan tidak boleh berjalan dengan yang bukan muhrimnya. Bahkan ketika dia berjalan dengan muhrimnya, Bapak Ibu, ya, dia harus ada jarak 3 sampai 6 meter dari suaminya. Ya, jadi, nah apalagi yang disebut subordinasi, perempuan tuh harus tunduk patuh sepenuhnya, tidak boleh nolak, apapun itu situasinya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi, nah itu di agama seberang ada yang seperti itu. Nah, nanti ada juga pandangan-pandangan bahwa perempuan itu seperti properti. Ya, properti itu artinya kalau nggak suka ya dibuang, dalam bahasa ini dicerai, ditinggalkan, dan segala macamnya. Namanya properti kalau lagi gandrung-gandrungnya dipakai, kalau enggak ya dibiarin begitu aja. Ya memang ada konsep-konsep yang juga di dalam gereja, ya, maksudnya gereja secara organisasi atau rumah tangga Kristen, ada yang seperti itu. Itu tugasmu, atau nanti ada pandangan yang salah juga dengan menyatakan bahwa perempuan itu adalah, sorry tadi subordinasi, dianggap juga sebagai pembantu, sebagai hamba, tugasnya hanya di dapur, tugasnya ngurus anak, tugasnya bersihin rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada anak salah apapun, maka si istri yang disalahkan karena apa? Si istri dianggap sebagai subordinasi. Nah, ini kan pandangan-pandangan yang kalau kita jujur saja Bapak Ibu, ini masih ada di dalam gereja-gereja ya. Nah, tidak semua, tapi pasti adalah bahkan saya mau berani mayoritas seperti itu. Dalam arti kata, di dalam satu gereja bisa saja ada 1-2 orang yang masih berpikiran seperti itu ya. Tapi bisa saja lebih dari 1 dan 2 gitu ya. Hmm. Oke. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, perempuan ini juga ya, perempuan bekerja untuk laki-laki. Ini ada di beberapa suku, salah satunya Bali, Bapak Ibu. Laki-lakinya itu tenang-tenang aja, adu ayam, ngabisin duit, mabok-mabokan. Yang kerja perempuannya. Nah, ini terjadi di salah satu teman saya, Bapak Ibu. Nah, dia dari satu gereja, saya sebut saja gerejanya GPDI, ya di wilayah Banyuwangi, dan dia menikah dengan orang Bali, Bapak Ibu. Nah, dia menikah dengan orang Bali, suaminya ketika menikah itu memang masuk Kristen. Tapi ternyata orang tua si laki-laki itu sangat ketat, Bapak Ibu. Nah, akhirnya setelah punya anak 2, si suami sempat nganggur, akhirnya baliklah ke Bali, ikutlah istrinya, dan ternyata Bapak Ibu di sanalah mulai intimidasi. Suaminya akhirnya balik lagi jadi Hindu, dan dia dipaksa jadi Hindu.
Persoalannya Bapak Ibu bukan hanya dipaksa jadi Hindu, teman-teman teman perempuan saya itu ya, teman pelayanan itu, tapi dia juga dipaksa bekerja Bapak Ibu jadi kuli bangunan. Saya dengarnya aja mau nangis Bapak Ibu ya, aduh Tuhan Yesus, itulah penderitaanmu, engkau salah pilih. Ya, dulu kau bilang di hadapan Tuhan itu jodohmu, padahal mungkin Tuhan bilang itu bukan jodohmu. Ya, nah sekarang dia tanggunglah deritanya Bapak Ibu. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Ya, jadi perempuan dianggap sebagai hamba yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Padahal di dalam Alkitab tidak seperti itu. Dua-duanya harus memberikan kontribusi yang baik di dalam rumah tangga karena kedua-duanya sederajat di hadapan Tuhan. Ya. Hmm. Perempuan melayani laki-laki tadi ini kita udah bahas, perempuan makhluk lemah. Nah, saya lanjut saja Bapak Ibu. Kenapa perspektif ini Bapak Ibu tidak tidak perempuan makhluk lemah itu perspektif yang salah? Karena nanti kalau Bapak Ibu baca, tidak baik seorang laki-laki itu sendiri saja. Maka Tuhan menciptakan seorang penolong. Nah, penolong yang sepadan. Bapak Ibu, nah kata penolong ini mau menunjukkan namanya penolong, dia pasti lebih kuat dari yang ditolong. Nah, ibu-ibu dari perspektif ini saja saya mau bilang, Alkitab saja bilang perempuan itu kuat, ya. Perempuan itu kuat di dalam banyak hal, ya. Kita tidak lagi bicara fisik, Bapak Ibu, tapi ini bisa saja bicara fisik, tapi juga bisa bicara mental dan psikis, ya. Laki-laki ditinggal mati istrinya berapa bulan kemudian kawin. Perempuan ditinggal mati suaminya bisa bertahun-tahun nggak kawin-kawin, kan bisa seumur hidup malah nggak kawin dia kan. Sampai anaknya udah gede itu nggak nikah-nikah. Saya punya banyak contoh Bapak Ibu di keluarga saya aja ada 2 yang seperti itu ya. Ditinggal mati suami sampai dipanggil lagi sama Tuhan itu perempuan tidak juga menikah ya, dia besarkan anaknya. Laki-laki mana bisa, baru kuburan istri masih basah aja bila perlu kawin langsung ya kan. Nah, gitu. Nah, itu. Tapi bukan berarti semua laki-laki tidak ya. Nah, ada juga yang kuat Bapak Ibu. Saya punya teman gereja juga sudah hampir mungkin 8 10 tahun dia tetap bertahan membesarkan anaknya sendiri tanpa istri ya. Tapi jarang lah. Tapi dibandingkan perempuan tuh jauh lebih banyak di gereja saya banyak eee, istri-istri yang ditinggal mati suaminya masih hidup sendiri sampai sekarang Bapak Ibu ya. Eee, "Pak nggak ada yang mau," bukan lah di gereja saya cantik-cantik Bapak Ibu. Orang Kristen kan cantik-cantik Bapak Ibu ya. Itu ya. Nah itu ya jadi kalau dibilang perempuan tuh makhluk lemah tidak. Nah satu lagi Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu Eee, laki-laki itu memiliki kelemahan dalam menampilkan emosinya. Perempuan tuh seringkali, dia kuat sehingga dia bisa menutupi emosinya, ya. Kalau laki-laki tidak, begitu terjadi, terjadi blas selesai ya kan. Kalau perempuan enggak, dia simpen sehingga kita nggak tahu sebetulnya dia punya persoalan dan memang ada kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya Bapak Ibu ya. Kalau saking tenangnya kan kita nggak tahu itu dalam apa cetek gitu ya kan. Nah, air tak beriak tanda air beriak tanda tak dalam kan. Ya, itu kalau di dalam konteks laki-laki, laki-laki gampang teriak berarti akal sehatnya pendek kan gitu aja. Nah, perempuan jarang teriak berarti dia lebih mikir panjang Bapak Ibu, ya. Coba aja tuh Pak Budi suruh belanja Bapak Ibu. Hmm, ya. Gantian lah, "Pak, kamu yang belanja, aku yang kasih setoran," gitu ya. Begitu harga beras naik, harga bawang naik, stres ya, pindah stresnya, ya. Karena saya udah ngalami Bapak Ibu, aduh saya nyerah lah Bapak Ibu, aduh, ya. Saya beli susu anak aja nih, tahu-tahu naik 5.000 Bapak Ibu, saya udah ngomel-ngomel gitu ya. Udahlah kasih istri aja, istri yang belanja gitu ya kan, lebih pintar nawar ya kan. Laki-laki kalau yang salesnya perempuan mana ada main tawar-tawar, ya sikat aja bleh, ya. Makanya nggak cocok laki-laki jadi bendahara. Oke,
Ya, itu perempuan di belakang laki-laki, ya. Nah, ini secara fisik memang di dalam dunia kuno seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, dan itu masih diterapkan oleh agama tetangga kita, ya. Bapak Ibu akan jarang misalnya di Jazirah Arab, Bapak Ibu nggak mungkin bisa lihat laki-laki jalan bareng muhrimnya, nggak bisa Bapak Ibu, pasti di belakang, ya. Dan perempuan itu tidak boleh naik mobil sendiri Bapak Ibu. Nah, di kekristenan masih lumayan lah, tapi bukan berarti tidak ada pandangan seperti itu Bapak Ibu. Ada juga yang masih kolot-kolot itu, ya. Hmm. Ya puji Tuhan kita di GBI secara umum GBI itu sudah sangat oke ya Bapak Ibu ya. Eh, Secara khusus di gereja Pak Niko juga perempuan sudah diberi apa? Diberi porsi yang besar untuk memimpin. Kita bisa tahu hamba-hambanya yang luar biasa di situ ya. Saya nggak usah sebut nama. Kalau kita di MDPJ aja kita udah lihat tuh worship leadernya tuh seimbang antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi udah menurut saya sudah bagus ya. Hmm. Oke, negeba perempuan bukan subordinasi ya. Dari jakar laki-laki, maksudnya dari laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan dalam hal apa status Bapak Ibu ya. Di dunia modern ini malah seringkali perempuan lebih tinggi ya. Hmm. Allah menciptakan manusia atau Adam yakni laki-laki dan perempuan itu negeba ya. Eh, Adam itu laki-laki, perempuan itu negeba. Tadi udah jelaskan kesetaraan ya. Tadi udah saya ceritakan juga ini. Nah, jadi berdasarkan kata penolong itu Bapak Ibu ya, maka kita tahu bahwa perempuan itu memiliki kekuatan-kekuatan atau keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki laki-laki. Ketika Allah menciptakan laki-laki, ketika Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, ketika laki-laki itu tidur dan Allah mengambil tulang rusuknya, maka ada sesuatu yang hilang dari laki-laki. Maka laki-laki menjadi tidak sempurna. Artinya apa? Maka laki-laki memiliki kekurangan. Oleh karena itu Tuhan persatukan laki-laki dan perempuan agar kekurangan laki-laki ditutup oleh kelebihan perempuan. Agar kekurangan perempuan ditutupi oleh kelebihan laki-laki sehingga keduanya diperlengkapi, keduanya saling melengkapi, keduanya saling menyempurnakan, keduanya saling membangun, keduanya saling menutup. Ya, bukan keduanya saling membongkar. Enggak, keduanya saling menutupi, keduanya saling menguatkan, bukan saling menghantam dan saling menanduk. Tidak, Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami, ya. Ingat, karena kita adalah rekan sekerja Allah, maka Bapak Ibu harus sadar bahwa perempuan pun itu rekan sekerja Allah. Jadi kalau Bapak Ibu memperlakukan perempuan ya dengan tidak baik, maka itu artinya kita meremehkan Allah dan kita melanggar apa yang ditentukan oleh Allah. Dan di dalam konteks raja, maka laki-laki sebagai pemimpin itu harus menghormati rekan sekerjanya, yaitu pasangannya masing-masing. Itu, ya. Oke, dua kata kunci penolong dan sepadan terangkum dalam Ezer Kenegdo, Bapak Ibu. Kata Ezer mengandung arti membantu, menolong. Ya, kata Kenegdo itu dari kata neget yang berarti bagian yang berlawanan. Ya, membantu, menolong artinya dia mampu menolong dari sesuatu yang tidak dimiliki laki-laki. Demikian, laki-laki jadi penolong perempuan dari sesuatu yang tidak dimiliki oleh si perempuan. Ya, nah jadi tapi kata apa namanya kata Ezer Kenegdo ini hanya ditujukan buat perempuan. Ya, disinilah Bapak Ibu justru saya menilai ada satu kerugian besar yang dialami oleh laki-laki
karena hak untuk menolong itu diberikan kepada perempuan, maka tepatlah di dalam pepatah-pepatah dunia mengatakan bahwa perempuan adalah tiang rumah tangga. Karena apa? Karena perempuan memiliki kekuatan dan perempuan adalah penolong yang sepadan. Dia memiliki kemampuan untuk menopang beban yang begitu berat, Bapak Ibu. Karena tiang itu kan menopang beban di atas, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia memiliki kekuatan yang memang tidak dimiliki laki-laki. Dan seringkali Bapak Ibu, laki-laki itu dianggap sebagai atap. Tapi atap tanpa tiang tidak mungkin. Jadi kalau seburuk-buruknya atap, kalau masih ada tiangnya, rumah itu masih berdiri. Ya, tapi kalau sudah tiangnya rusak, ya rusaklah rumah itu sebagus-bagusnya atap. Ya, gitu. Tapi kalau saya lihat di dalam kehidupan sehari-hari benar juga sih Bapak Ibu ya. Bukan berarti ini pembenaran. Sengacok-ngacoknya laki-laki kalau perempuan yang di rumah itu benar, bagus, rumah tangga itu masih bisa bertahan Bapak Ibu ya. Tapi kalau udah perempuan yang ngaco, kacaunya parah itu kerusakan rumah tangga itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena perempuan itu adalah tiang ya. Jadi ada beban yang besar yang Tuhan berikan juga kepada perempuan. Jadi beban dan tanggung jawab yang besar itu tidak hanya diberikan kepada laki-laki. Jadi sekali lagi beban laki-laki dan perempuan tidak hanya untuk melahirkan keturunan, tidak hanya menjalankan mandat Allah untuk berkuasa dan menguasai bumi, tidak hanya menjalankan mandat Allah untuk mengelola sumber daya yang ada atau melakukan penata layanan, tapi manusia juga ya memiliki tanggung jawab yang berat untuk banyak hal ya, untuk menjadi terang ya. Nah, kembali kita masuk ke ininya visi gereja kita. Bangkit jadi teranglah. Tuh, ya. Oke, sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu paham dengan apa yang disampaikan Gembala Sidang. Sebetulnya ini berangkat dari teks Kejadian 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kota di atas gunung. Ini gunung lah, anggap gunung Bapak Ibu ya. Ya, ini lukisan Pak Tino Sidin, ini kota. Ya. Ini mungkin saya udah pernah jelaskan ke Bapak Ibu. Secara nalar sebetulnya yang lebih enak memandang itu adalah dari atas ke bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu ke puncak aja, enak kan mandang dari atas kelihatan di bawah semua. Tapi teks mengatakan dari bawah ke atas. Benar nggak? Ya. Kenapa? Kalau dari atas ke bawah, pandangan itu luas. Kita tidak punya yang disebut fokus sentris. Tapi kalau dari bawah ke atas, fokus kita hanya di sini. Ya, fokus kita hanya melihat ke atas. Yang di atas ini jadi perhatian kita. Nah, posisi Bapak Ibu ada di sini di atas. Jadi Bapak Ibu adalah pusat perhatian dari dunia. Karena Bapak Ibu pusat perhatian dunia dan Bapak Ibu jadi terang, maka apapun yang Bapak Ibu lakukan itu akan terlihat oleh banyak orang dari bawah atau di sekeliling Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan sedikit saja, maka ini menjadi senjata bagi orang untuk menghantam kita. Kenapa? Karena kita menjadi pusat perhatian. Tapi oleh karena itu kita didorong untuk melakukan hal-hal yang benar, kita jadi terang. Supaya orang-orang di bawah ini melihat, oh seperti itu, oh seperti ini, oh ini kita begini. Sehingga yang atas ini menjadi pusat acuan. Ya, kalau di dalam bahasa ini adalah lampu suar. Ya, menjadi pedoman bagi orang-orang yang ada di bawah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dinyinyirin orang ya, dinyinyirin orang tunggu ya. Kalau dinyinyirin orang ya jangan marah. Anggap aja kita jadi selebriti yang memang mendapat perhatian dari banyak pihak.
Oke. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan dimulai dengan kata tidak baik Bapak Ibu, lotoh. Ya, itu artinya tidak baik seorang laki-laki itu hidup sendiri. Lotoh itu menunjukkan sesuatu kondisi yang ideal, ya. Makanya berpasangan itu ideal. Kalau sendiri itu menurut Paulus memang kasih karunia, tetapi sesungguhnya tidak ideal. Karena ada sesuatu yang hilang, maka kita butuh penolong, butuh perempuan. Perempuan juga demikian. Ya, nggak ideal kalau sendiri, maka butuh laki-laki. Ya, jadi menikah itu kasih karunia dan memang adalah mandat Allah. Ya, jadi di balik teks-teks ini jelas sekali tentang penciptaan laki-laki dan perempuan, ada pesan-pesan dan makna-makna tertentu yang memang Allah sampaikan kepada kita. Ya, peran laki-laki dan perempuan. Ya, di dunia timur Bapak Ibu, ya, ini tadi sudah, ya, di dunia timur timur dekat kuno, perempuan itu subordinasi, perempuan itu hamba. Tapi menurut Alkitab itu adalah penolong. Perempuan itu bukan hanya menjadi alat untuk nafsu seksual, ya, tetapi perempuan itu untuk merupakan rekan sekerja, sorry, merupakan rekan sekerja yang Allah berikan untuk kita bisa mencapai mandat yang Allah tetapkan bagi kita, Bapak Ibu, ya. Nah, untuk mencapai suatu tujuan rasanya sulit kalau untuk sendiri, maka kita perlu ya orang lain supaya tujuan yang ditetapkan Allah itu tercapai. Ya, jadi sekali lagi laki-laki dan perempuan itu satu kesatuan ya atau eh, dua menjadi satu ya, dua jenis yang berbeda dan dipersatukan Allah di dalam mahligai rumah tangga untuk mencapai tujuan yang Allah tetapkan. Nah, sekali lagi kalau laki-laki, perempuan-perempuan, maka tujuan-tujuan Allah tidak tercapai. Dengan kata lain, secara sengaja mereka telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Ya, sekali lagi, secara sengaja. Ya. Nah, kesatuan laki-laki dan perempuan merefleksikan saling ketergantungan dan hidup kehidupan yang baru. Ya. Nah, meninggalkan ayah ibunya supaya apa? Supaya laki-laki dan perempuan itu bisa secara utuh saling membantu, saling menguatkan, saling menutup dan membangun kehidupan yang baru. Kalau masih ada di rumah emak bapaknya, bukan kehidupan baru, hidup malah hancur-hancuran ya. Seringkali walaupun tidak semuanya, ya, gitu. Bapak saya orang kaya Pak, sayang kalau nggak tinggal di rumah bapak saya. Ya nggak apa, terserah terserahlah ya. Nah, suami harus meninggalkan kedua orang tuanya untuk membangun kemitraan yang baru dengan istrinya ya. Jadi kita dengan pasangan kita itu adalah mitra. Pak Hikman, kami masih muda, kenapa kami ini Pak eh, belajar ini? Ya nanti kan pada akhirnya saudara menikah ya, makanya saudara perlu paham juga ya. Jangan udah nikah baru paham. Pahamnya harus sebelum nikah. Biar ketika nikah rumah tangga nggak berantakan. Ya, oke. Konteks pernikahan laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Bukan berarti laki-laki itu lebih superior dibandingkan perempuan. Tidak seperti itu. Ya, laki-laki di dalam rumah tangga diberi mandat ya untuk jadi pemimpin agar bisa melakukan konsolidasi-konsolidasi dengan mitranya, kemudian bisa membangun kerjasama, ya, sehingga laki-laki itu bisa mengeksekusi apa yang sudah ditetapkan secara bersama-sama untuk saling menyusun strategi, menyusun rencana, mencapai tujuan bersama dan segala macamnya, ya. Ya, oke. Kembali tadi soal kejatuhan, Bapak Ibu. Disinilah ya ada tanggung jawab besar yang diberikan
Tuhan kepada laki-laki. Yang makan buah pertama kali itu tentu saja perempuan, ya. Tapi bukan berarti laki-lakinya bebas dari hukuman, tidak. Laki-lakinya juga dihukum. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya laki-laki itu harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab, tapi juga pemimpin yang mengajarkan orang-orang yang dipimpinnya untuk hidup dengan takut akan Allah, ya. Nah, untuk hidup takut dengan Allah. Yang ketiga, laki-laki itu harus menjadi pemimpin yang mampu mengendalikan situasi di rumahnya, ya. Hawa membawa buah-buahan itu, nih makan Dam gitu, bukan seperti itu, ya. Adam yang harus mengendalikan semuanya, bukan Adam yang diperintah, tapi Adam yang harus mampu mengendalikan rumah tangganya agar baik. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika semua itu tidak berjalan dengan baik, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki yang tidak kalah beratnya, bahkan lebih berat dari yang diberikan si perempuan, gitu ya. Laki-laki harus menanggung beban yang begitu berat dalam bekerja. Pak, melahirkan juga berat kan Pak? Benar Bapak Ibu. Ya, saya tidak meremehkan ketika perempuan melahirkan, karena bagaimanapun saya punya ibu dan punya istri. Tapi maksud saya, laki-laki mengalami itu setiap hari. Tapi perempuan kan tidak setiap hari hamil, ya kan? Apalagi di era modern ini, Bapak Ibu. Punya anak satu aja bisa 10 tahun dia nggak punya anak lagi kan? Nah, itu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi konsekuensi yang ditanggung laki-laki itu berat. Maka laki-laki jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya. Oke Bapak Ibu, itu dulu secara sederhana, nanti lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa baca buku saya Teologi Perjanjian Lama, di situ ada laki-laki dan perempuan, termasuk nanti di situ mencakup juga tentang pernikahan, ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca lebih lanjut buku Yongki Karman, Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa baca buku Old Testament Teologi, Bruce Keyword, penerbit John Darvan. Bapak Ibu bisa baca juga buku, Teologi The Concept of Biblical Theology James Barr. Ya, nanti Theology of the Old Testament, ya Bapak Ibu, itu Walter Brueggemann. Ya, Bapak Ibu bisa baca dari 5 buku yang saya sampaikan tadi. Silahkan pilih yang mana saja. Atau nanti Bapak Ibu bisa baca, saya lupa, Teologi Perjanjian Lama, Christoph Barth, Mary Curie, dan Froman, itu jilid 1 atau jilid 2. Sepertinya jilid 2 sih ya. Ya, itu terbitan BPK, Bapak Ibu bisa baca juga referensi-referensinya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan, apa yang saya sampaikan di dalam teologi laki-laki dan perempuan, saya pertama ingin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sederajat. Kedua, laki-laki dan perempuan itu diberi mandat yang sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah Allah tetapkan. Laki-laki dan perempuan itu memiliki tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak boleh memaksa engkau harus begini, aku harus begini, tidak. Biarkan masing-masing berjalan sesuai dengan fungsinya, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang telah disepakati bersama, tentu saja kalau itu sudah masuk di dalam rumah tangga. Masih banyak hal lainnya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu lihat rujukan-rujukannya, kalau di Perjanjian Lama itu, kenapa laki-laki boleh menikahi banyak perempuan, perempuan tidak boleh menikahi banyak laki-laki? Nah, saya mau bilang tidak ada teks Alkitab yang mengizinkan ya orang Ibrani maupun orang Kristen itu memiliki 2 istri atau 2 suami atau lebih, ya. Satu laki-laki untuk satu perempuan. Ya, satu perempuan untuk satu laki-laki, atau satu suami untuk satu istri untuk satu suami. Kekristenan mengenal apa yang disebut dengan bahasa ininya adalah monogami. Ya, tidak ada perceraian tidak ada pernikahan yang kedua sebelum ada kematian, Bapak Ibu. Ya,
Tapi kalaupun ada kematian tidak menikah itu juga oke, ya. Nah, itu kalau nggak kuat silahkan. Jadi di dalam kekristenan itu monogami ya, satu laki-laki untuk satu perempuan dan sebaliknya Bapak Ibu. Itu di dalam rumah tangga ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu perhatikan baik di dalam perjanjian baru pun itu digunakan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, ini juga menggambarkan ya bukan berarti Kristus tidak sempurna, tetapi di dalam konteks rumah tangga tidak bisa seorang laki-laki itu hidup sendiri, di dalam konteks kosmos, tidak bisa seorang laki-laki itu hidup sendiri, perempuan itu hidup sendiri. Dua-duanya harus menjalin kesatuan, bergabung, dua menjadi satu. Ya, itu. Karena kosmos ini terlalu luas, sehingga tidak mungkin seorang bisa mencapai tujuan ilahi. Maka dia harus bersinergi antara satu dengan yang lain. Nah, ini penting diketahui oleh gereja supaya gereja juga bisa memaksimalkan dan memberdayakan kaum perempuan untuk kemajuan gereja, untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan yang begitu banyak di gereja. Nah, perempuan memiliki banyak keunggulan-keunggulan. Perempuan mampu menjadi alat propaganda untuk menarik banyak jiwa karena perempuan itu biasanya kalau ngomong kepada lawan jenisnya itu rasanya kok kayaknya gampang aja gitu ya. Artinya perempuan itu mempunyai pengaruh yang kuat ketika dia berbicara, ya. Nah, itu, ya. Nah, ibu-ibu sendiri juga jangan terpesona. Wah, saya terpesona, Bapak itu kok punya pengaruh yang kuat. Salah. Justru perempuan itu ketika berbicara dia punya pengaruh yang kuat, bukan kebalikannya, ya. Dilihat aja lah di rumah tangga, kalau perempuan udah ngomong, laki-laki kan diam, isi dompet juga terkuras, ya kan? Gitu aja. Hmm. Nah, itu ya. Nah, jadi tapi lebih lanjut saya mau bilang ya, eh, saya terkait bicara rumah tangga tentu tidak bisa berbicara banyak karena ada Bapak Ibu yang lebih lama lagi membangun rumah tangga secara khusus misalnya kayak Pak Elman, ya Bu Astrid, itu kan yang mungkin lebih senior di dalam rumah tangga, jadi lebih banyak asam garamnya. Nah, jadi saya hanya menyampaikan pesan-pesan teologisnya biar kita mengerti, ya. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan baik, ya di dalam rumah tangga laki-laki juga kita harus bisa kendalikan. Kita tidak boleh membeda-bedakan anak di dalam rumah tangga, ya. Ini anak kesayangan ini enggak. Kita harus bersikap adil karena anak laki-laki dan anak perempuan itu juga di hadapan Tuhan itu setara. Ya, itu adalah investasi, bukan investasi ya, tapi itu adalah regenerasi yang memang Tuhan titipkan kepada Bapak Ibu ya untuk dididik menjadi anak panah ya di tangan pahlawan. Ya pahlawannya siapa? Ya Bapak Ibu tentu saja ya. Pak anak panah di tangan pahlawan, pahlawannya kan Yesus. Iya, saya mau bicara dalam konteks rumah tangga Bapak Ibu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Eh, Kalau mau lebih lanjut, memang bisa saja, tapi saya memberikan penjelasan yang ringkas saja supaya kita nanti paham, ya. Nah, nanti siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang begitu memahami ini, tersadar yuk kita gerakkan gereja kita yang banyak kaum perempuannya karena memang itu perempuan itu adalah sumber daya yang begitu kuat yang memang Allah sediakan bagi gereja. Ya, jadi kenapa tidak diberdayakan? Ya, menurut saya sih seperti itu. Nah, kadangkala perempuan itu dia jauh lebih militan ketimbang laki-laki, ya. Dalam hal pelayanan Bapak Ibu ya. Nah, kadangkala perempuan itu nggak mikir PK, jalan aja dulu. Nah, laki-laki kan tunggu dulu PK-nya ada nggak kan gitu ya. Saya udah melihat banyak kasus, bukan berarti sama laki-laki semua begitu, enggak juga. Tapi secara umum saya lihat di beberapa gereja yang bukan beberapa lah, banyak gereja yang saya sudah singgahi Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu ya.
Nah, kalau di pelayanan di gereja saja ada pengajar perempuan, nah, perempuannya udah nongol di situ, suaminya belum nongol-nongol gitu ya. Nah, ya itu memang fakta dan realita. Jadi saya mau bilang memang kalau untuk Tuhan itu militansinya perempuan Bapak Ibu. Sebagai penutup, hasil studi yang dilakukan mahasiswa yang saya bimbing, Andi Saputra, menunjukkan di tengah situasi pandemi COVID sekalipun, yang paling besar memberikan persembahan persepuluhan itu justru perempuan, Bapak Ibu ya. Bayangin ya. Jadi gini, ada 100 perempuan dan ada 100 laki-laki. Di dalam kondisi pandemi, laki-laki yang memberikan persembahan persepuluhan itu hanya 20%. Perempuan yang memberikan persembahan itu hampir 70%. Itu hasil penelitian Bapak Ibu yang saya bimbing. Yang lebih mengejutkan, semakin rendah tingkat pendidikan perempuan tersebut, semakin dia militan sama Tuhan. Loh, benar loh Bapak Ibu. Mungkin karena ilmunya ketinggian, mikirnya kepanjangan kali, akhirnya nggak jalan-jalan. Tapi semakin rendah pendidikannya, semakin militan sama Tuhan. Bayangin, kita breakdown Bapak Ibu. Dari hampir 70% perempuan ya yang memberikan persembahan persepuluhan, ya, itu yang di bawah SMA Bapak Ibu ya. Jadi yang di SMA ke bawah itu nilainya mencapai ya 70% lebih. Ya, sementara yang pendidikan tingginya Bapak Ibu itu hanya sekitar 20%-an. Jadi kami menangkap pola semakin tinggi ya ilmu seseorang, maka militansinya kepada Tuhan semakin berkurang. Mengejutkan juga Bapak Ibu. Makanya tepatlah firman Tuhan. Apa yang bodoh bagi dunia dan seterusnya, ya itu kan ada firmannya Bapak Ibu ya. Saya bilang iya juga ya. Kadang-kala orang yang pendidikannya tinggi-tinggi itu gak mikir dia. Kalau jalan untuk Tuhan matilah. Ya. Oh, gak mikir juga ongkosnya dari mana. Gak mikir, ini dia jalan aja Bapak Ibu. Ya. Nah itu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Itu fakta. Laki-lakinya kemana? Gak usah ditanya lah Bapak Ibu. Kasih persembahan aja 20%. Ya. Tuh. Jadi makanya saya bilang, kalau mau gereja maju, berdayakan perempuan karena militansi perempuan itu tidak perlu diragukan lagi. Ya. Nah itu. Karena ya itu tadi, perempuan tuh pakai perasaan. Dia rasa-rasa. Kalau laki-laki mikir, untung rugi, rugi nih kayaknya nggak jalan lah. Iya. Itu ya. Baik, Bapak Ibu, sudah 20.58 saya akhiri pertemuan kita. Kita tutup di dalam doa ya. Nanti giliran Bapak Ibu kalau nanti ketika diskusi saja ya. Baik, Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami sudah menyelesaikan program kami tentang teologi laki-laki dan perempuan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mengetahui tentang eksistensi diri kami masing-masing berdasarkan gender kami, berdasarkan fungsi kami, tugas yang Tuhan berikan, dan segala macamnya. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari ini boleh memberikan pencerahan kepada kami, dan kami tidak memisah-misahkan, kami tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena kami tahu di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Keduanya adalah rekan sekerja Allah. Dan oleh karena itu kami mau belajar untuk menghargai rekan sekerja kami. Baik itu rekan-rekan mahasiswi maupun pasangan hidup kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar nanti kami mau beristirahat Tuhan. Berikan kami istirahat yang baik, istirahat yang menyehatkan, dan kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang disegarkan, kami boleh beraktivitas.
Kami berdoa juga memberkati usaha-usaha hamba-hambamu Tuhan. Baik itu di dalam pelayanannya, juga di dalam rumah tangga mereka, bahkan di dalam usaha serta pekerjaan mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan, Engkau buat mereka berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan, dan agar sukacita kami penuh di dalam Tuhan. Terima kasih, kami akhiri pertemuan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima Ya, kasih, Pak. terima kasih Bapak Ibu Baik, semuanya ya. Tuhan Ya, berkati. terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Hikmum, Tuhan berkati rekan-rekan semua.